Saya sayang sama Bayu, mboten pacaran sama dia. Sayange mergo dheweke sama saya, kata Irwan. Saya bunuh karena pengen menguasai hartanya. Yang artinya Irwan tuh sayang sama Bayu, tapi mereka nggak pacaran. Irwan sayang sama Bayu karena Bayu ini udah baik ke Irwan. Dan kenapa Irwan sampai hati menghabisi Bayu? Ya semata-mata mau menguasai harta teman kencan sesama jenisnya itu. Hai kawan Nona, thank you udah klik video ini. Kawan Nona kalau misalnya lagi bosen, bete, nggak ada temen, isengnya ngapain sih? Apa gitu kegiatan atau hobi yang biasa dilakuin biar nggak gabut sendirian? Biasanya nih ya, palingan main game, nonton film, atau apa gitu kan. Tapi orang-orang ini tuh punya kebiasaan yang niat awalnya mungkin buat bikin happy. Tapi happynya ini emang dengan cara yang gak baik. Dan ujung-ujungnya malah membawa petaka. Orang-orang yang Nona ceritain kali ini niatannya tuh cari teman emang udah buruk ya. Karena bukan nyari sekedar teman, tapi teman di sini konotasinya untuk alias wik alias berhubungan badan. Nah, entah karena males nyari di tempat-tempat yang menawarkan jasa begitu atau mungkin karena teknologi sekarang makin maju, adalah ini namanya aplikasi micet. Bacanya tuh micet atau mychat sih, ya pokoknya gitulah ya. Nah, micet ini tuh awalnya hanya aplikasi komunikasi biasa, cuma nggak tahu awalnya dari mana ini aplikasi jadi disalahgunakan. Ya bener, bukan hanya buat komunikasi, tapi komunikasinya ini untuk tawar-menawar jasa, yang mana jasanya adalah prostitution. Dan gara-gara kenalan lewat micet, yang satu korbannya ini ditemukan dalam koper, yang satu lagi ternyata adu pedang-pedangan berakhir di bacok. Semuanya karena udah enak-enak malah kurang bayar. Aduh, gimana ceritanya? Sini, Nona ceritain. Sebelum mulai ceritanya, Nona mau disclaimer dulu ya. Cerita ini dibuat berdasarkan berita-berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang Nona rangkum dan ceritakan kembali dalam bentuk alur cerita. Seorang pria bernama Bayu Handono lahir pada 12 Juli 36 tahun yang lalu. Dia ini tinggal sendirian di rumahnya di Duku Kebonso, Kelurahan Pulisan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Nah, Bayu Handono ini bisa dikatakan sebagai seorang pemuda yang sukses. Karena sebagai pengusaha, terutama sebagai pengrajin tembaga, ternyata usahanya ini tuh berhasil banget. Bahkan dikatakan Bayu ini tuh jadi bos kerajinan logam di daerah Tumang Bangunsari, Kecamatan Cepoko di Boyolali itu ya. Nah, dari usahanya itu Bayu nih dapat banyak pundi-pundi rupiah. Mulai rumah sendiri, mobil, motor, harta benda, dan barang-barang yang dia pakai juga bisa dibilang cukup mahal lah ya untuk warga sekitar kampungnya itu. Dia juga hobi traveling nih, terutama ke luar negeri. Bahkan Bayu juga bulan lalu baru balik berpelesir dari Eropa. Tapi walaupun Bayu ini kelihatannya sukses kayak gitu kan, dia tuh nggak sombong ya. Bayu malah dikenal oleh tetangganya ini sebagai sosok yang baik, rajin sedekah, ramah, dan mudah bergaul. Bayu juga kalau ada tetangganya yang butuh apa gitu kan, dia langsung mau gotong royong bantuin tetangganya atau temennya itu. Jadi makanya banyak nih orang yang care sama Bayu ya. Bayu ini juga kelihatannya orang yang sehat banget ya. Dia tuh hobi banget lari. Lari beneran ya, bukan lari dari masalah. Pokoknya kalau ada event lari, dia nih sering banget ikut. Pokoknya di luar kota, dia tuh ikut gitu ya. Udah kayak atlet profesional nih Bayu. Sampai dapat banyak banget piagam penghargaan dan medali-medali gitu ya. Pokoknya kalau dilihat orang, kehidupan Bayu ini tuh kelihatannya bahagia dan cukup sempurna lah ya. Tapi ternyata ada yang ditutupin oleh Bayu nih, dimana orientasi seksual Bayu ini ternyata berbeda dari kebanyakan orang. Bayu ini merupakan pengikut kaum pelangi. Entah gimana awalnya, Bayu ini memilih jadi penyuka sesama jenis. Bayu ini jadi punya hobi lain selain lari dan traveling tadi itu ya, yaitu nyari lelaki untuk jadi pasangannya atau sekedar melampiaskan hasrat seks.
mualnya gitu ya. Nah, untuk hal ini Bayu tuh memilih menggunakan aplikasi micet. Nggak tahu juga ya Nona nih sejak kapan ini si Bayu main micet. Pokoknya di awal tahun 2024 di bulan Januari, Bayu ini kenalan sama seorang pria yang bernama Ibra bin Supanto atau yang lebih dikenal sebagai Irwan yang saat ini tuh berusia 27 tahun gitu ya. Nah, asal dari Irwan ini diketahui dia itu warga Sambirobyong, Ngargosari, Sumberlawang, Sragen. Dia ini tuh seorang kuli bangunan yang nyambi emang ya open BO gitu. Irwan ini nggak peduli ya apa itu kliennya cewek atau cowok, pokoknya cewek kak hajar aja gitu ya, asal dibayar. Dia mah gaspol blong aja. Nah gitu juga sama pas ketemu si Bayu, hayu aja pokoknya dia. Si Irwan ini berlaku sebagai topnya alias cowoknya, Bayu jadi botinya alias yang mirip perempuannya gitu ya. Selama ini Irwan tuh ngasih tarif Rp200.000 sekali kencan gitu. Bayu ini seneng-seneng aja ya, kecil buat Bayu mas gitu ya. Bayu juga happy nih kayaknya sama servisnya si Irwan. Nggak sekali loh itu, Irwan tuh kencan enak-enak sama Bayu tuh udah 3 kali ya. Sampai Irwan nih ya 3 kali juga itu dia nginep di rumahnya Bayu, main ke rumahnya Bayu. Irwan pun ngeliat nih barang-barang yang Bayu punya. Tentu beda banget ya apa yang dimilikin Bayu dan apa yang nggak dimilikin Irwan. Mulailah Irwan ini memiliki pikiran-pikiran untuk menginginkan barang-barang bagus yang ya punyanya si Bayu itu. Enak ya jadi Bayu, uangnya banyak, barang-barangnya bagus. Gimana ya buat bisa kaya seperti Bayu? Kayaknya Mas Bayu ini udah suka deh sama servisku. Apa aku naikin harganya aja ya, biar cepet dapat uang banyak. Mulailah si Irwan ini mikir untuk menaikkan harga servisnya karena selama ini rasanya tuh Bayu nggak banyak nuntut gitu dan udah ketagihan sama layanannya itu. Tapi gimana kalau Bayu nggak mau bayar lebih mahal? Atau aku rampok aja kali ya, abis itu aku habisin biar nggak ada yang tahu. Nah emang udah jelek nih niatannya si Irwan. Irwan tuh juga mikirin gimana caranya tuh buat ngabisin Bayu. Dan dia tuh kepikiran untuk bawa sabit atau celurit pas nanti mereka ketemu lagi. Pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024, Bayu ini tuh chat ke Irwan. Dia tuh bilang, Wan, aku kangen deh sama kamu. Udah lama kan kita nggak ketemu. Aku baru balik dari Europe nih. Kamu nggak kangen sama aku? Irwan pun ngejawab, Masa kamu kangen sama aku? Kangen apa? Ya kangen apa lagi? Kangen begituan lah sama kamu. Masa kamu nggak kangen sama aku? ya ini bukan Nona yang ngada-ngada ya. Ini tuh pengakuannya si Irwan nantinya ke polisi. Bahkan si Irwan ini ngaku kalau dia tuh sayang sama Bayu. Karena Bayu orangnya baik. Kalau sayang kok bisa ada niatan ngehabisin kayak gitu kan? Nah ini nih kesempatan emas nih buat si Irwan. Irwan pun langsung menerima ajakan Bayu buat ketemu. Dan nggak lupa dia tuh nyiapin sabit alias celurit itu yang udah dia simpan di badannya. Irwan pun naik ojek online nih ke rumah sakit Pandan Arang Boyolali sekitar jam 6 sore. Ngeng gitu kan. Dia udah janjian tuh di situ sama si Bayu. Irwan tuh minta dijemput sama Bayu di situ. Udah nih dijemput kan sama Bayu naik motor. Singkat cerita mereka sampai di rumah Bayu. Bayu masuk duluan ke dalam rumah dan si Irwan yang emang udah pernah nginep di rumah Bayu jadi hafal bener nih tata letak rumahnya si Bayu. Masuklah dia lewat pintu belakang, langsung masuk ke kamar mandi. Di sini Irwan tuh nyimpen sabitnya itu di belakang bak penampungan air di kamar mandi itu. Dan ya udahlah, abis itu si Irwan sama Bayu ini kencan. Wik-wik lah mereka, bahkan nggak cuma 1 sesi, 2 sesi ini mereka ngelakuinnya. Sesudah mereka ya begituan, ngobrol lah mereka di ruang tamu, di ruang tengah gitu kan. Di sini Irwan tuh minta duit lebih. Mas Bayu, aku mintanya 500.000 ya. Kan tadi 2 kali main. Bayu yang kaget, gak biasa-biasanya Irwan ini tuh nerapin tarif di atas 200.000, dia pun gak terima. Cekcok lah mereka ini. Tapi emang udah ada niatan jelek kan. Langsung aja si Irwan ini ngambil sabit yang tadi udah dia sembunyiin di kamar mandi itu. Bayu pun langsung disabet sebanyak 6 kali di bagian kepala, leher, dan bagian belakang badannya. Tapi udah luka-luka kayak gitu, cairan merah juga udah muncrat kemana-mana. Ternyata Bayu ini masih hidup.
dan bisa merangkak nih si Bayu ke arah pintu belakang. Dan Irwan yang tahu Bayu ini masih hidup, melihat ada palu di rak sepatu, langsung aja dia tuh ambil dan memukulkan ke kepalanya si Bayu tuh sebanyak 10 kali, duk 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 gitu kan. Irwan pun langsung ngegorok Bayu juga nih, yakin akhirnya si Bayu udah meninggal. Setelah selesai melakukan perbuatan kejinya itu, Irwan pun langsung nih kabur membawa barang-barang miliknya Bayu yang memang sudah dia incar sebelumnya. Irwan tuh pergi pakai motor Honda PCX bernopol AD4860BHD miliknya Bayu. Terus dia juga ngebawa uang senilai Rp2.050.000, satu iPhone 12 Pro, satu dompet, satu kartu ATM BCA Platinum, satu sepatu merek Hoka, satu tas merek Ternua, dan satu buah jam tangan merek Coros. Dan akhirnya di hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, sekitar 2 hari kemudian, salah seorang teman perempuan Bayu yang berinisial SPR mencoba mendatangi rumahnya Bayu. Setelah beberapa hari ini tuh dia mencoba menghubungi Bayu kan, gak direspon, ditelepon gitu kan, kering, gak diangkat, di WhatsApp juga gak bales. Padahal seharusnya Selasa kemarin SPR ini ketemuan sama Bayu ngobrolin tentang bisnis, tapi kok gak ada kabarnya juga gitu kan. Makanya akhirnya dia datengin rumahnya Bayu bersama temennya juga tuh. Pas sampai di depan rumahnya Bayu, ini tuh ada yang aneh, mobilnya ada tapi motor Bayu itu nggak kelihatan. Udah gitu kan, temennya Bayu ini nyampe rumah tuh pukul 9 malam gitu ya. Bayu ini tuh biasanya udah nutup pintu pagar, dan itu tuh pintu pagarnya masih kebuka. Dipanggil lah itu kan dari pagar, Bayu, Bayu, yuk gitu kan. Nah pas mencoba masuk mendekati rumah, betapa terkejutnya nih si SPR. Dia tuh ngelihat di dapur Bayu itu sudah tertelungkup dengan bekas cairan darah yang bahkan udah mengering. Langsung aja mereka tuh lapor ke tetangga kan, dan tetangga lapor polisi. Dan polisi yang mendapatkan laporan ya langsung dengan sigap nih mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. Di lokasi kejadian itu polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa pecahan barang-barang yang ada di dalam rumahnya. Nah, jasad Bayu pun segera dievakuasi menuju Rumah Sakit Bayangkara Surakarta untuk dilakukan ya proses otopsi dan penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan otopsi nih, memang benar nih Bayu ini dikatakan kurang lebih sudah meninggal 2 hari sebelum ditemukan. Bayu dinyatakan meninggal dunia karena mendapatkan kekerasan benda tumpul pada bagian kepala dan menyebabkan patah tulang dasar tengkorak dan adanya luka sayatan pada bagian leher yang mengakibatkan Bayu ini mengalami ya pendarahan hebat lalu kehilangan nyawanya. Polisi mulai cari petunjuk lagi nih, bahkan polisi ini juga mencari CCTV ya di sekitar lokasi kejadian. Dari hasil penyelidikan, beberapa barang berharga milik Bayu dan juga 1 unit sepeda motornya ini tuh hilang kan. Jadi awalnya polisi tuh mengira motif dari pengeksekusian Bayu ini ya karena perampokan. Nah, hasil penyelidikan jejak digital miliknya si Bayu ini menemukan adanya petunjuk. Nih, akhirnya polisi tuh menemukan adanya riwayat percakapan di WhatsApp antara korban si Bayu ini dan terduga pelaku yaitu si Irwan yang sempat janjian ketemu. Langsung aja kan polisi ini melacak lokasi keberadaannya si Irwan, dan hanya dalam waktu 22 jam, yaitu di hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, tim Resmob Satreskrim Polres Boyolali bersama dengan Jatanras Polda Jateng di Terminal Tirtonadi Solo berhasil menemukan si Irwan pada pukul 7 malam. Nah, Irwan ini sempat berusaha melarikan diri gitu, mau kabur dia. Maka itu polisi akhirnya menembakkan timah panas ke kakinya si Irwan. Irwan pun akhirnya mengakui perbuatannya didasari atas emosi karena dia tuh nggak diberikan upah yang dia minta sebesar Rp500.000. Tetapi Irwan juga mengakui kalau dia tuh sudah mempersiapkan pengeksekusian sebelumnya dengan cara membawa ya sabit alias celurit itu ya. Irwan nih sempat ngomong gini, saya sayang sama Bayu, mboten pacaran sama dia. Sayangnya mergo dheweke sama saya, kata Irwan. Saya bunuh karena pengen menguasai hartanya. Yang artinya Irwan tuh sayang sama Bayu, tapi mereka nggak pacaran. Irwan sayang sama Bayu karena Bayu ini udah baik ke Irwan. Dan kenapa Irwan sampai hati menghabisi Bayu? Ya semata-mata mau menguasai harta teman kencan sesama jenisnya itu.
Setelah menjalani pemeriksaan, jasad Bayu pun telah dikembalikan kepada pihak keluarga dan telah dikebumikan di kompleks pemakaman Kiai Ageng Rogosasi. Dan atas perbuatannya ini, pelaku si Irwan itu dijerat dengan pasal 340 KUHP dan atau 338 KUHP dan atau 365 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Oke, baru kemarin banget ya kita nih ngebahas tentang kasus wanita yang ditemukan dalam koper di daerah Cikarang. Baru aja ketangkep nih ya pelakunya yang ternyata rekan kerja sekaligus selingkuhannya sendiri. Nah, yang belum nonton coba deh cek playlist Nona tentang Rini Mariani ya. Plot twist dir. Dan ternyata ada lagi dong ya kasus wanita dalam koper tapi di Bali. Dan ceritanya ini ya kali ini berbeda ya. Walaupun tetap aja ya ada nih unsur wik-wiknya. Nah kayak yang udah Nona tulis di thumbnail ya. Ternyata nggak jauh-jauh dari micet lagi dong dir. Dan ini sama gara-gara overtime tapi nggak mau bayar lebih. Gimana maksudnya Nona? Sini Nona ceritain. Oke, kita kenalan dulu nih sama pelakunya. Namanya Amrin Al-Rashid Pane, yang saat ini tuh berusia 20 tahun. Sebenarnya dia adalah seorang perantau di Bali. Karena sebenarnya dia itu kan berasal dari lingkungan Jonggoljae, Kelurahan Arsenauli, Arse, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Jauh-jauh nih dia merantau ke Bali untuk mengikuti jejak sang kakak yang sudah lebih dahulu merantau ke Bali. Entah ya sebenarnya ya si Amrin ini tuh kerja apa gitu ya. Tapi dipastikan sih dia kerja ya di sana. Nah, Amrin ini dia tuh tinggal sendirian di sebuah kos-kosan di lantai 2 di Jalan Bhinneka Jati Jaya 9, nomor 15 Kota Badung, Bali. Amrin lebih memilih tinggal seorang diri di kos-kosannya ketimbang bersama kakaknya karena dia tuh merasa lebih bebas lah ya. Karena bebasnya apa? Amrin ini suka banget manggilin cewek dari open BO buat memenuhi kebutuhannya dia sebagai laki-laki. Ya tahulah ya kebutuhan apa, dan Amrin ini dia tuh lebih suka nyari cewek untuk begituan dari aplikasi ketimbang pergi keluyuran terus ya ngebungkus gitulah ya. Aplikasi yang dia pakai ini ya namanya micet. Mungkin kawan Nona ya udah tahu kali ya apa itu micet, tapi ya yang belum tahu ya tadi yang Nona bilangin itu tuh aplikasi komunikasi awalnya, tapi ya disalahgunakan jadi buat lapak transaksi open BO. Nah, jadi banyak nih cewek-cewek yang jual apa ya namanya layanan kesenangan sesaat gitulah ya. Dan ada juga nih ya pastinya cowok-cowok yang juga mencari layanan itu. Walaupun nggak semua orang ya yang punya micet tuh tujuannya ke sana. Tapi emang udah dikenal di kalangan masyarakat luas kalau micet ini ya buat begituan. Dan ini tuh ada di kota mana aja. Diketahui di saat senggangnya ya Amrin ini buka aplikasi micet. Dan ya kalau ada yang cocok dia tuh bakal transaksi sama cewek itu. Dan ternyata dari sebelum-sebelumnya Amrin juga sudah booking online sebanyak 7 kali jasa layanan kesenangan sesaat itu ya lewat aplikasi micet. Jadi ini bukan pertama kali ya Amrin pakai jasa begituan. Tapi ya perempuannya yang menyediakan layanan itu ya beda-beda orang. Ya pokoknya sama aja ya kayak wanita yang menghibur itu bisa gonta-ganti orangnya. Nah, sedangkan di tempat lain, tepatnya di Bogor, pada akhir April, ada nih seorang ibu muda yang bernama Rianti Agnesia yang berusia 23 tahun, alias namanya ini tuh Ranti gitu. Dia nih izin ke suaminya mau kerja sekaligus liburan ke Bali, karena dia diajakin kerja di Bali oleh 2 kawannya. Entah pekerjaannya apa, suami Rianti yang bernama Muhammad Sukardi, juga dia tuh kurang tahu ya. Rianti ini hanya bilang ke suaminya, "Mas, aku ada kerjaan di Bali, diajakin 2 temanku, boleh ya aku kerja di Bali, aku titip anak kita ya, nggak bakal lama kok." Dan Sukardi ini awalnya kurang srek gitu, tapi akhirnya dia mengizinkan juga. Jadilah Rianti ini pergi ke Bali. Infonya Sukardi dan Rianti ini memang beberapa saat ke belakang tuh sering cekcok, bahkan mereka nih juga hampir bercerai. Sesampainya di Bali, ternyata Rianti ini membuka jasa layanan kesenangan sesaat di aplikasi micet. Berdasarkan keterangan temannya Rianti, mereka tuh nggak tahu nih kalau Rianti ini ternyata open BO lewat micet. Entah mereka nih beneran nggak tahu atau nggak mau terlibat dengan kasusnya Rianti ya.
Tapi sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa dong buat like, komen, dan share cerita ini sebanyak-banyaknya ya. Terus pastiin kamu udah subscribe channel Nona, biar Nona makin semangat berbagi ceritanya, oke? Nah, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, setelah sekitar 3 hari Rianti ini berada di Bali, malam itu dia tuh mendapatkan pesan dari Amrin melalui aplikasi WeChat. Sempet ngobrol-ngobrol lah mereka, tapi mereka tahu nih ya, aplikasi WeChat itu ya gunanya buat apa. Langsung terjadi transaksi tawar-menawar antara Rianti dan si Amrin. Awalnya Rianti tuh minta tarif Rp800.000 untuk kencan sikat bersama Amrin. Dan nanti juga Amrin yang akan menyediakan tempat. Tapi karena merasa kemahalan, Amrin pun menawar harga yang lebih murah, yaitu sebesar Rp500.000 untuk jasa kesenangan sesaat itu. Karena ya memang benar-benar sesaat, durasinya cuma 30 menit. Jadi 30 menit sama dengan Rp500.000 gitu ya. Oke nih, di percakapan lewat aplikasi itu, Rianti sama Amrin tuh sama-sama setuju. Mereka nggak ambil waktu lama, langsung eksekusi di tengah malam itu juga, yang dimulai pada tanggal 3 Mei 2024 atau di Jumat dini hari pukul 2 pagi waktu Indonesia Tengah. Rianti ini ucuk-ucuk mendatangi kosannya si Amrin sebagai lokasi yang mereka setujui. Nggak butuh waktu lama, dan karena dikejar durasi juga, si Amrin ini yang udah engas pun langsung nih ya wik-wik sama Rianti. Ya gitulah ya, kan emang Rianti datang ke situ tujuannya buat itu. Begitu selesai, udah puas nih, tentu si Rianti ini meminta uang pembayaran atas jasanya itu. Tapi menurut Rianti, perjanjian mereka kan 30 menit itu Rp500.000. Karena mereka melakukannya lebih dari 30 menit, mungkin ya sekitar hampir 1 jam gitu ya. Makanya Rianti ini meminta bayaran lebih, yaitu Rp500.000 untuk kelebihan waktunya. Jadi Rp500.000 di awal 30 menit, 30 menit berikutnya Rp500.000, udah macam argonya taksi ya ini. Kurang lebih si Rianti nih ngomong begini ya, kok cuma 500.000, 1 juta ah, kan kamu mainnya lebih dari 30 menit, hampir sejam nih, bayar lebih lah. Amrin yang ditagih uang lebihnya pun gak terima. Gimana sih? Tadi kan udah deal 500.000, sekarang kok malah minta nambah? Nggak bisa, pokoknya tetap 500.000 itu aja. Pokoknya hanya uangku tuh cuma segitu. Rianti pun membalas jawaban Amrin tuh dengan sambil mengancam gitu ya. Pokoknya bayar 1 juta, kalau nggak bayar 1 juta, aku bakal laporin ke pacar dan teman-temanku buat ngeroyok kamu. Ternyata baik Amrin dan Rianti ini sama-sama kekeh sama pendapat mereka. Jadilah mereka cekcok, ribut nih mereka. Sampai tetangga kosnya Amrin tuh juga mendengar ribut-ribut mereka itu. Nah, pas kedengeran jelas ya ada 2 orang itu ribut. Itu kan jam 2 pagi yang harusnya orang-orang tuh pada tidur, pada sepi gitu kan. Di dalam kamarnya Amrin juga ada nih sebilah pisau dapur. Emosi dengan Rianti yang mengancam dia dengan meminta uang yang lebih dari kesepakatan awal, langsung si Amrin tuh ngambil pisau itu dan menggorok leher belakangnya si Rianti itu. Tentu Rianti berteriak kesakitan kan. Dan ya dia tuh minta tolong kan, tolong, aduh. Tapi karena teriakannya itu juga, langsung nih si Amrin bekep mulutnya Rianti kan dengan tangan kirinya. Rianti masih sempat berusaha teriak dan memberontak gitu. Maka itu si Amrin pun memilih menikam tubuh Rianti berulang-ulang sampai tewas. Dan ketika Amrin sadar ternyata Rianti ini udah tewas, dan dia nih berpikir nih, wah gimana nih jasadnya Rianti. Nah di situ tuh dia melihat koper hitam miliknya dia. Langsung aja dia tuh menggunakan koper itu. Amrin memasukkan tubuh Rianti tuh dengan paksa. Bahkan dikatakan Amrin ini sampai mematahkan lehernya Rianti agar tubuhnya Rianti ini muat dalam koper itu. Setelah itu, koper berisi jasadnya Rianti ini ya dibawa turun kan. Namun sempet jatuh nih di tangga gedubuk gitu kan. Karena ya emang Amrin tuh sedikit kewalahan membawa koper berat itu kan. Ada tetangga kos Amrin yang tadi tuh yang dengar juga melihat kejadian Amrin itu membawa dan menggotong koper itu ke atas motor Honda Beat miliknya. Dan Amrin ini masih sempet senyum gitu ketika bertatapan dengan tetangga kosnya itu. Dia senyum canggung kan. Nah, ya seperti kalau kita ketemu sama orang yang kita kenal kan ya, masa diem-dieman kan. Tapi ini nih, posisinya dia tuh abis melakukan eksekusi loh. Malah bisa senyum kan, ya gila juga gitu. Tapi saat itu ya, itu tuh belum ada tetesan bercak merah gitu ya. Tapi saksi itu tuh melihat baju Amrin ini sudah bersimbah cairan merah. Dan dia kan juga yang tadi dengar ribut-ribut itu kan ya.
Selanjutnya si Amrin ini membawa koper itu nih, ya udah pakai motor Honda Beat-nya itu untuk dibuang di semak-semak yang berlokasi di Jalan Panjang Loloan, Jimbaran ya, Kuta Selatan, Badung. Yang letaknya itu sekitar 11 km dari kos-kosannya Amrin. Usai membuang jenazahnya Rianti, Amrin ini langsung kembali ke TKP yang merupakan kos-kosannya sendiri tadi ya. Tapi ternyata si saksi mata itu, tetangga kosnya tadi, memberitahu tetangga kos lain dan juga melaporkan kejadian yang dinilainya janggal itu ke polisi. Maka itu polisi langsung datang ke kos-kosannya si Amrin itu. Nah, melihat kos-kosannya udah rame nih dan ada polisi pula, Amrin yang tadinya niatnya mau balik tuh untuk membersihkan cairan merah yang pastinya udah penuh di seluruh ruang kamarnya itu ya. Nah, dia tuh sempat berpikir kan tadinya setelah bersihin tuh bakalan kabur kembali ke kampung halamannya. Tapi akhirnya ya dia mengurungkan niatnya dan dia menghentikan motornya itu sekitar 60 meter dari kos-kosannya, kan dia lihat udah rame, berhenti aja gitu. Dan ya udah tuh motornya dia ditinggal aja. Amrin pun malah melarikan diri ke desa Kelan dan Pasar, tempat dimana kakaknya tinggal. Sebelumnya dia tuh malah sempet pergi ke rumah temennya, terus pinjam motor temennya itu buat nyampe ke rumah kakaknya. Amrin yang ketakutan pun langsung menceritakan nih kejadian sesungguhnya itu pada kakaknya. Kakaknya Amrin pun menasihati Amrin. Tentu Amrin ini bersalah dan gak ada gunanya melarikan diri. Wah, itu sih kamu sudah salah. Ya sudah, mendingan kamu menyerahkan diri aja ke kantor polisi. Kabur pun percuma, kamu akan buron, gak bisa ngapa-ngapain juga. Kurang lebih kayak gitu ya kata kakaknya Amrin. Akhirnya Amrin ini bersedia menyerahkan diri ke Polsek Kuta diantar oleh ya kakaknya itu. Setelah mendengar pengakuan dari Amrin, polisi kemudian yang mencari keberadaan jenazahnya Ristia. Setelah jenazah itu ditemukan, dilakukan nih pengecekan oleh tim Inafis Polresta Denpasar dan langsung dibawa ke RSUP Profesor Dr. IGNG Ngurah atau ya rumah sakit Sanglah gitu ya di Denpasar. Adapun atas perbuatannya Amrin ini disangkakan pasal 338 subsidi pasal 351 ayat 3 KUHP tentang pengeksekusian. Ancaman pidananya berupa kurungan penjara paling lama 15 tahun. Oke, sekian kisah tentang gara-gara micet ya yang minta dibayar lebih malah berakhir sadis kayak gini. Emang kelakuan sekarang makin edan ya orang-orang. Aplikasinya pun sebenarnya nggak salah apa-apa, tapi ya disalahgunakan gitu sama orang-orang yang pengen kesenangan sesaat gitu ya. Jadi ketemunya di situ. Dan masih banyak ini yang ngelakuin hal-hal kayak gini dan kasus kayak gini ya. Banyak banget kawan Nona tuh macem-macem, perdagangan manusia dan aduh pokoknya kalau kalian cari kasus micet itu banyak banget ya. Karena berita tentang kasus dengan micet ini tuh sebenarnya nggak baru ya Dir. Ada nih salah satu kawan Nona waktu itu ceritanya dia mau pinjem uang sama Nona karena dia ini diancam sama cewek dari aplikasi micet kalau bakalan disebarin fotonya lagi nganu-nganu. Nah kan kalau kayak gini salah siapa? Yang cowok emang mau nyari ini, yang cewek juga aji mumpung kan jual ya kesenangan. Nah menurut kawan Nona gimana kasus kayak gini? Apa udah cukup tuh hukuman untuk para pelakunya? Gimana menurut kawan Nona kasus kali ini? Kamu bisa langsung ya komen apa pendapatmu dan juga bisa kasih rekomendasi kasus-kasus apa lagi yang pengen Nona bahas. Dan tentunya kalau kamu suka video ini jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng biar Nona nih makin semangat untuk menghadirkan kisah-kisah yang pastinya nggak kalah seru untuk dibahas. Bye! La la la